kembali di channel Mr. Jajang. Nah, kali ini ketemu lagi dengan saya ya, dan saya akan mau coba ya plester ya, semen instan ya, plesteran merek Seven Mortar gitu ya. Nah, kali ini saya akan coba plester dinding ya, karena sebetulnya plesteran ini untuk lantai dan untuk dinding, tapi kali ini saya akan coba tes dulu untuk dinding ya. Untuk dinding kita tes. Nah, kelebihan dari mortar itu sebetulnya apa sih? Nah, ini yang akan kita jelaskan sedikit untuk teman-teman di luar sana ya. Di sini saya akan jelaskan. Nah, ini sambil kita jelaskan ya. Nah, sambil saya jelaskan, nah di sini saya akan memperlihatkan apa saja yang sudah saya siapkan. Nah, yang pertama bahan inti ya. Ini plesteran ya. Semen mortar ya, merek Seven Mortar. Kodenya apa ini? M703. Oh, plesteran ya. Nah, jadi ini sendok ya, roskam, ember sama air sudah saya siapkan. Nah, tapi sedikit saya jelaskan mengenai produk mortar ya. Jadi kenapa sih orang itu sekarang banyak menggunakan mortar? Yang pertama, lebih efisien ya. Yang kedua, tidak makan lahan yang luas. Nah, artinya ketika kita mau melester dinding ya, ataupun melester rumah kita yang sedang kita bangun, nah otomatis kan harus diplester ya. Yang harus diadakan itu pertama pasir, semen ya, itu bahan pokoknya yang harus disiapkan gitu ya. Jadi untuk membeli semen itu kan harus satu carry ataupun satu truk ya, dan itu butuh area lahan halaman yang luas. Artinya untuk menampung ya pasir itu sendiri gitu, untuk ditaruh di halaman, dan itu sudah memakan lahan ya gitu. Nah, yang kedua, untuk plesteran itu kan memang harus halus ya. Artinya biasanya kalau pasir biasa itu banyak yang batu-batu gedenya itu ya, minimal segede itu kelingking ataupun segede jempol itu sudah pasti ada gitu. Dan itu harus diayak dulu, harus diayak, dan itu makan waktu yang lumayan lah ya, 1 jam gitu, apalagi kalau ngayaknya banyak ya. Nah, kebanyakan untuk proyek-proyek, kenapa pembangunannya lebih cepat? Karena untuk di zaman sekarang kebanyakan orang menggunakan mortar itu yaitu untuk mengejar waktu ya. Karena pada dasarnya membangun rumah, membeli bahan baku dengan tenaga ataupun power ya, itu lebih besar bayarannya itu ke power ya. Misalkan bangun rumah habis 60 juta untuk biaya bahan bangunan. Nah, selisihnya sedikit untuk bayar tenaga itu ya, antara 50 jutaan ya. Kenapa bisa demikian? Karena pada dasarnya pengerjaan itu yang lebih lama. Nah, kali ini saya memperkenalkan kepada teman-teman semua untuk bagaimana caranya membangun rumah itu dengan cepat ya. Karena di video sebelumnya saya sudah memperlihatkan lem Hebel ya, ataupun perekat bata ringan ya, dengan merek yang sama di video sebelumnya. Nah, kali ini gitu ya, untuk lemnya kan sudah saya tayangkan. Nah, kali ini untuk plesterannya, karena ada pemasangan bata, udah pasti ada finishingnya ya untuk plesteran gitu. Nah, ini saya perkenalkan dengan merek Seven Mortar ya, yang mungkin bisa menjadi referensi untuk teman-teman semua, bahwa kelebihan dari mortar itu sendiri, yang pertama tidak memakan banyak tempat ya, karena dia cukup kemasan seperti ini, bisa ditaruh di mana saja. Artinya di dalam rumah bisa ya, di kamar kamar kosong lah ya gitu, terus di samping rumah bisa. Artinya yang penting jangan terkena air hujan ya. Nah, si semen mortar ini sudah ada semennya ya, sudah ada pasirnya ya, sudah ada adiktifnya juga gitu ya. Jadi
untuk mempersingkat pengerjaan rumah, untuk mempercepat waktu untuk pembangunan rumah juga disiapkanlah dengan sedemikian rupa, dengan seefisien mungkin, ya sesuai dengan kebutuhan rumah idaman Anda. Nah, jadi kita langsung aja ya. Nah, untuk selanjutnya kita buka. Nah, ini ya. Nah, jadi di dalam si semen mortar ini sudah ada pasirnya. Ya. Ini sudah ada pasirnya. Jadi ini tidak perlu diayak lagi, ya. Tidak perlu diayak lagi, jadi cukup menuangkan ke dalam ember, ya. Dikasih air, kemudian diaduk. Itu sudah seperti itu ya. Nah, langsung aja kita masukkan. Jadi teman-teman semua nggak perlu ngayak lagi, nggak perlu nggak perlu repot lah ya. Nah, untuk satu kemasan mortar ini tergantung dari si pemilik rumah ya. Artinya karena kan kalau pakai pasir biasa itu plesteran udah pasti ya, umumnya itu 2 cm, 1,5 sampai 2 cm. Tapi kalau pakai mortar itu tipis penggunaannya ya, bisa 0,5 cm ya, gitu. Makanya ketika bangun rumah Anda lihat dulu ya, kusen apa yang Anda gunakan, kemudian bataknya juga batak apa gitu. Artinya kalau misalkan mau menggunakan bata hebel, dilihat dulu si bataknya dan kusennya mau menggunakan yang berapa senti lebarnya, kemudian bataknya juga mau berapa senti. Kalau misalkan bataknya 10 cm, berarti si kusennya minimal kalau bataknya 10 cm, kusennya minimal 11 cm. Karena ketika menggunakan plesteran ini itu tipis ya, beda dengan pasir biasa. Artinya dengan diaduk manual ya, bukan dengan mortar gitu. Gak perlu banyak-banyak lah, kita ngaduk sedikit aja ya. Ini kan untuk sampel aja. Kalau plesteran mortar itu dia cenderung lebih lengket ya ketimbang dengan menggunakan pasir biasa. Kenapa dia lebih lengket? Yang pertama, dia sudah mengandung adiktif ya. Karena si semen biasanya sudah ada adiktifnya gitu ya. Nah, ditambah lagi dibuat menggunakan mortar ini, jadi udah sangat luar biasa ya. Ditambah lagi adiktifnya, jadi jauh lebih mantap gitu. Jadi seperti ini aja ya. Ini sudah kelihatan lembutnya. Ya, ini sudah lembut sekali. Beda dengan pasir biasa. Kalau pasir biasa dia cenderung lebih kasar. Gitu. Jadi untuk nanti penggunaan pada saat ngaci, finishing itu tidak memakan banyak semen. Ya, kenapa demikian?
karena tekstur dinding itu dia lebih halus ketimbang dengan pasir biasa. Oke, kali ini tapi saya nggak tes di bata hebel ya, saya tes di dinding ini batako ya. Nah, pernah terjadi ada pertanyaan, bisa nggak di plesterannya ini untuk batako ataupun untuk bata merah, bisa nggak? Bisa ya, karena pada dasarnya plesteran itu fungsinya yang pertama untuk menutup nut ya. Nut itu bukan hanya untuk bata hebel saja, tapi untuk batako maupun bata merah itu sudah pasti ada nutnya gitu ya. Cuman bedanya dia lebih tebal. Kenapa demikian? Karena untuk batako itu sendiri dia menggunakan pasir biasa, bukan menggunakan mortar. Nah, untuk plesteran ini bisa nggak digunakan untuk pasang bata merah ataupun batako seperti ini? Bisa, karena pada dasarnya plesteran ini kasar bisa untuk multifungsi ya. Hanya saja ketika pasang bata merah menggunakan mortar itu jauh lebih boros, tapi secara kualitas dia jauh lebih baik. Seperti itu ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena si mortar ini sudah mengandung adiktif ya, sudah ada campuran kimianya. Ketika memang si pasir biasa dia tidak menggunakan kimia karena dibuat secara manual ya, seperti itu. Oke, kita langsung aja. Nah, ini kan dinding udah lama ya. Nah, makanya saya mau basahkan dulu biar lebih bersih ya, karena ini banyak debunya. Oke, nggak perlu banyak lah ya, sedikit aja. Oke, cukup ya. Ini sudah saya basahkan, sudah saya basahi ya. Nah, jangan lupa ini dibersihkan karena ini banyak ininya ya. Karena dulunya pada saat pemasangan ini nggak rapi gitu. Nah, inilah nanti yang akan menjadi pemborosan sama pasirnya. Oke, waduh, masuk. Oke, jadi cukup ya. Nah, untuk cara pasang plesteran ini jangan begitu ya. Kebanyakan tukang kan pakai adukan biasa, diteplokin begitu ya. Nah, ini akan jatuh ya, karena untuk mortar itu sendiri pasangnya memang seperti ini. Jadi dia sama seperti pasang acian tuh ya. Kita pasang gini ya. Bikinnya sedikit nih, jadi habis.
Oke, bisa teman-teman lihat ya, kamera bisa mendekat sedikit. Nah, jadi kelebihan dari mortar itu sendiri ya, ini tinggal nunggu agak kering sedikit baru kita gosok ya, karena untuk pemasangan plesteran semua sama seperti itu, hanya saja untuk nunggu keringnya semua sama ya, pemasangannya yang berbeda seperti ini. Kalau cara mortar itu ya seperti itu tadi ya, ditarik seperti layaknya sama pasang acian gitu. Nah, untuk ketebalan itu sendiri ya, kalau untuk plesteran biasa itu nggak kurang dari 2 cm, 1,5 sampai 2 cm. Nah, untuk kelebihan itu mortar itu ya di sini, di ketebalan ini. Nah, sayangnya saya nggak ada ukuran ya, tapi ini kalau saya lihat ini 1 cm juga kurang ya, 1 cm juga kurang. Bisa didekatkan, dilihat. Nah, ini kurang dari kurang dari 0,5 cm ya gitu. Jadi untuk permukaan ini kan hanya seperti ini aja, nanti tinggal tunggu agak kering baru nanti digosok seperti itu ya. Jadi kelebihan mortar itu di sini ya, dia untuk ketebalan tipis ya, kemudian untuk daya sebar kurang lebih 2,5 meter sampai 3 meter, tergantung dari tukang itu sendiri bagaimana menggunakan ketebalannya itu ya. Jadi kalau rumah Anda 6 kali 7 ataupun 8 kali 9 dengan kamar berapa, 3 ataupun 2, itu sudah kelihatan berapa banyak plester mortar yang digunakan, kemudian lemnya juga berapa banyak ya, terus untuk aciannya juga berapa sak, itu sudah kelihatan ya. Jadi inilah kelebihan mortar ya. Rumah belum dibangun tapi untuk kebutuhan sudah terlihat ya, meleset paling 1 sak sampai 2 sak, itu nggak lebih ya, karena itu sudah diatur dengan sedemikian rupa. Tapi ketika menggunakan pasir biasa, kita hitung 1 truk cukup, ternyata pada faktanya bisa melebihi daripada 1 truk. Kenapa? Karena untuk plesteran saja itu 2 cm kali luas bangunan kali tingginya berapa, itu udah pasti membutuhkan biaya yang besar, belum lagi pengerjaan yang lama. Tapi kalau dengan mortar ya, tidak perlu ngayat ya, tidak perlu nunggu lama, cukup diaduk ya, dituangkan ke dalam ember, kasih air, aduk-aduk, itu sudah cukup ya. Mengurangi kos juga ya, ongkos untuk pengerjaan dikurangi ya, karena ketika bangun tukangnya 1, kenaiknya 2. Tapi kalau menggunakan mortar bisa tukangnya 2, kenaiknya 1 ya. Kenapa demikian? Ya itu tadi pengerjaannya ya. Jadi cukup dituangkan ke dalam ember, kasih air, aduk-aduk, selesai ya. Ini hanya contoh aja, tapi untuk di proyek biasanya menggunakan bak besar gitu. Jadi sekali ngaduk ya, 2-3 tukang itu sudah terlayani ya oleh si kenek itu. Nah, ini sudah agak kering ya. Nah, tinggal kita ratakan aja seperti ini. Ketika memang kering, ini kan masih agak basah, ini kering ya, tinggal kasih air aja sedikit gitu ya. Nah, tinggal kita gosok aja. Sengaja saya buat tipis karena ini untuk perbandingan aja ya.
Ini untuk perbandingan sebetulnya harusnya di di bata hebel ya. Tapi sengaja saya gunakan di bata biasa ya. Kering.
Terus kecual. Cukup lah. Oke, ini hasilnya ya. Ini karena hasilnya sedikit ya, karena saya bikinnya sedikit jadi kurang terlihat ya. Tapi secara ketebalan ini jelas ya, jelas sedikit sekali. Ini kurang dari 1 cm ya, sekitar 3 milian ya, 3,3 lah ini ketebalannya. Tapi untuk plesteran itu sendiri tergantung dari tukang itu sendiri ya, bagaimana dia memasang bata, rapihnya seperti apa ya. Karena kadang ada yang agak sedikit nongol ya, jadi untuk meratakan itu plesteran udah pasti tebal gitu ya. Tapi kalau ini kan memang pemasangannya bata kok ya, bukan bata hebel. Jadi kayak ini kan nongol, ini dalam ya. Jadi
nggak rata lah ya, intinya seperti itu. Nah tapi kalau untuk plesteran basahnya seperti ini gitu, tapi nanti ketika pada saat proses acian dia tidak akan boros. Kenapa? Karena si pori-pori ini jauh lebih lembut ketimbang dengan pasir biasa ya, gitu. Ini jauh lebih lembut ya, bisa teman-teman lihat ya. Nah inilah kelebihan mortar gitu ya, jadi dia ini lebih lembut ya, lebih lembut, teksturnya juga lebih rapi ya. Jadi untuk proses pengacian juga nggak terlalu boros di semen gitu ya, baik itu semen mortar maupun semen biasa pada umumnya ya. Jadi untuk dasbar itu untuk penggunaan, untuk pemakaian jadi jauh lebih hemat gitu ya. Nah jadi seperti ini ya kelebihan dari semen plesteran, semen mortar. Ya itulah ya, yang pertama dia ramah lingkungan karena tidak memakan banyak tempat, ya tidak mengotori banyak tempat juga. Maksudnya untuk penaruhan pasir dan lain-lain ya, artinya dia sudah dikemas dengan sedemikian rupa, jadi bisa ditaruh di mana aja tanpa harus merusak lingkungan yang lain. Seperti itu ya. Untuk hasil juga bisa teman-teman lihat ya. Tadi sengaja saya bikin sedikit karena ini untuk sampel aja. Ya untuk perbandingan plesteran yang biasa tukang lakukan menggunakan pasir biasa dengan mortar ya, ini jauh lebih efisien ya dari pengerjaan karena ini nggak perlu diayak dulu, jadi nggak makan waktu banyak seperti itu ya. Oke, cukup mungkin ya. Kalau memang ada pertanyaan silahkan komentar ya. Untuk menanyakan hal-hal yang lain silahkan komentar. Kalau pekerjaannya jelek mohon maaf ya, karena saya bukan tukang bangunan ya, dan saya memang baru uji tes kayak gini juga baru ya. Jadi belum terbiasa dengan pasang plesteran, tapi ini mudah-mudahan menjadi referensi untuk teman-teman yang bikin bangun rumah. Fokus aja ke barangnya ya, bahwa untuk mempercepat bangunan rumah itu saya sarankan menggunakan semen mortar ya gitu. Jadi untuk pemasangan bata ringan menggunakan mortar itu kan lebih cepat ya, karena nggak harus ngaduk, karena itu udah ada lemnya kan, lem Hebel ya, seperti yang di video sebelumnya sudah saya jelaskan, sudah saya praktekkan juga. Nah sekarang untuk plesterannya. Nah untuk video selanjutnya nanti saya mungkin akan tes di aciannya ya, berapa banyak daya sebarnya dan semen apa yang akan saya gunakan. Kita lihat nanti di video selanjutnya. Untuk saat ini terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lihat dari pekerjaannya karena saya bukan tukang bangunan ya. Gitu ya, aduh lumayan capek karena ini atapnya asbes ya, panas juga jadi lumayan berkeringat. Jadi segitu aja dari saya, Mr. Jajang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nah, di share, jangan lupa di share ya, jangan lupa di share ya, tonton terutama ya, karena mudah-mudahan ini menjadi informasi baik buat teman-teman semua yang mau bangun rumah ya. Oke, sekian dari saya, Mr. Jajang. Jangan lupa nanti di episode selanjutnya ya, entah kapan saya pasti akan buatkan untuk acian mortarnya. Oke, sekian, terima kasih, salam sukses dari saya, Mr. Jajang.